Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Nah, jadi sampai saat ini posisinya semua sudah sesuai dengan gambar ya. Jadi di area end span ini ada 9, di atas 5, layer pertama, layer keduanya 4, kemudian mid span-nya ini ada 3, ya ini ada 3, layer keduanya dia nggak ada, ini juga sama. Kemudian yang G361 area end span, ya topnya itu layer pertama ada 5, layer keduanya ada 3. Ya, layer pertama 5, layer keduanya ada 3. Ya, sama. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah posisi top, ya, posisi atas dari si balok. Selamat datang kembali di channel Cawan PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua di luar sana? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di channel ini kita biasa membahas berbagai hal yang berkaitan dengan dunia konstruksi, khususnya teknik sipil dan arsitek. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan dunia konstruksi, nggak usah ragu, langsung aja subscribe. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan follow di calon_pm. Nah, di situ saya biasa berbagi informasi ya seputar dunia konstruksi ya info-info singkat seperti itu. Atau kalau ada teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol ya, ada yang pengen bertanya, silahkan DM saya. Kalau saya ada waktu pasti akan saya balas. Kemudian di video kali ini saya akan membahas mengenai bar bending schedule. Nah, BBS-nya BBS balok ya. Jadi beberapa video yang lalu saya pernah bahas mengenai cara membuat BBS kolom. Nah, balok sama kolom ini ya agak sedikit beda ya cara membuatnya karena standar-standarnya pun berbeda. Ya terutama buat teman-teman calon engineer ya yang tertarik dengan dunia konstruksi gedung, saya rasa BBS ini sangat-sangat penting sekali yang teman-teman harus wajib kudu mengerti mengenai cara membuat BBS balok ini. Karena ini merupakan salah satu basic sebenarnya untuk seorang calon engineer. Jadi ada baiknya teman-teman simak terus video kali ini ya, jangan di skip supaya teman-teman bisa paham, bisa mengerti betul bagaimana cara membuat BBS balok. Daripada panjang lebar, langsung aja kita simak videonya. Oke, sebelum saya bahas detail mengenai cara penghitungan BBS balok, ada baiknya teman-teman mengetahui standar detail pembersihan dari balok itu sendiri. Nah, untuk standar detail ini biasanya sudah tercantum di dalam desain drawing. Nah, untuk desain drawing itu sendiri kadang masing-masing project ini sedikit ya berbeda-beda seperti itu ya. Cuma pada intinya sih sebenarnya sama aja. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai detail pemutusan tulangan balok. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah kolom ya. Ini elevasi atau section. Kemudian ini juga ada kolom. Kemudian di sini ada yang namanya bentang bersih. Nah, bentang bersih ini kita bagi ya. Jadi ada namanya area tumpuan atau area yang dekat dengan kolom, ada area lapangan atau di tengah-tengah seperti itu ya. Nah, untuk tumpuan ini seperempat dari bentang bersih ya, bentang bersih kolom ke kolom. Kemudian area lapangan setengah dari bentang bersih. Ini juga tumpuan seperempatnya. Nah, kemudian kalau ada pembesian di sini ada tulangan ekstra ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada 15D. 15D itu D-nya adalah diameter besi ya. Jadi harus lewat dari area tumpuan ini 15D ya, 15 diameter. Kemudian kalau ada tulangan ekstra yang di bawah di sini, ini panjangnya harus 0,15 bentang bersih nih, jarak dari ini ya tepi kolom seperti ini. Jadi ini ekstranya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti ada HB, itu adalah tinggi dari si balok itu sendiri. Ya, di sini ada balok anak ya. Ini juga ada balok anak nih. Kalau ada posisi balok anak tergantung ya apakah si balok ini nanti ada persilangan dengan balok anak atau tidak. Nah, biasanya untuk sambungan ya, posisi sambungan ini nggak boleh ada di balok anak. Biasanya sih seperti itu. Cuma kalau memang terpaksa ada di balok anak, kalau saya pribadi biasanya suka saya tambahin panjangnya. Nah, kemudian untuk pembesian sengkangnya biasanya di area sambungan itu saya rapatin. Ya, biasanya ada yang tertulis seperti itu sih standar detailnya. Tapi balik lagi tergantung standar detail dari masing-masing project. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ngelihat ya, ini juga ada balok anak nih, balok anak banyak sekali. Biasanya saya taruh di daerah sini nih sambungan. Ya, ini detail pemutusan tulangan balok ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini adalah detail penjangkaran tulangan balok. Artinya ini balok ini ada kolom, jadi dia menjangkar gitu ya, menjangkar ke dalam kolom. Nah, panjang jangkarannya ini ada beberapa syarat nih.
Jadi misalkan syarat yang pertama dia ada LDH. Nanti LDH ini kita lihat ya, ini adalah panjang penyaluran. Ini sudah ada tabelnya sih angka ini. Jadi nanti tergantung dari betonnya mutunya berapa, kemudian diameter besinya berapa, nanti ketahuan panjang ini berapa. Kemudian ini ada W. W ini adalah lebar dari si kolom. Jadi lebar dari kolom ini bisa maksimum 200 atau W per 3 jarak ini ya, jarak besi ini ke tepi kolom kolom apa ya, kolom luar lah gitu. Nah biasanya diambil yang paling besar. Apakah 200 ya, 200 ini 200 mili ya, atau W per 3 atau LDH. Jadi mana yang paling besar, intinya sih penjangkaran ini mana yang paling jauh itu yang kita pakai ya, lebih aman kurang lebih seperti itu ya. Ini juga sama aja. Kemudian ini detail lokasi sambungan lewatan tulangan balok. Nah jadi untuk sambungan kita nggak boleh naruh sambungan balok itu sembarangan. Jadi kalau kasusnya di sini misalkan ya, kita bisa lihat standarnya, kita nggak boleh menempatkan pada area yang diarsir. Yang diarsir ini adalah 2 kali HB, di mana HB adalah tinggi balok. Jadi misalkan kalau tinggi baloknya 800 ya, ini 2 kalinya 1600 seperti itu ya, 1,6 meter kita nggak boleh ada sambungan seperti itu. Jadi dibolehkannya di sini. Nah, misalkan di area ini nanti ada balok anak ya, kita nggak boleh juga menempatkan di area balok anak, harus di antaranya. Cuma kalau memang nggak bisa juga ya teman-teman, minimal nggak boleh di area ini ya, menyerempet-nyerempet dikit ke balok anak ya masih boleh lah gitu ya. Biasanya juga nggak boleh menaruh sambungan di seperempat bentang. Nah, jadi sekali lagi balik lagi ke standar detail dari masing-masing project ya. Jadi saya nggak bisa langsung hajar begitu aja. Jadi teman-teman harus sekali lagi pastikan di standar detail kalian itu seperti apa. Nah, misalkan ada pertanyaan, Bang, kan diagram momen kita kayak kurva seperti itu ya. Nah, pembesian atas nggak boleh ngasih sambungan atau nggak boleh ada sambungan di area tumpuan. Kemudian untuk di bagian bawah kita juga nggak boleh ada sambungan di bagian lapangan. Nah, itu bagaimana? Nah, sekali lagi itu tergantung si konsultan itu membuat standar detail ya. Artinya ya udahlah, kalau standar detail seperti itu teman-teman ikutin aja. Kalau memang dalam pembuatannya masih bingung juga ya, teman-teman bisa tanya aja ke konsultan nih gimana, apa yang diikuti nih seperti itu. Jadi harus dari awal sudah clear dulu. Setelah itu clear, nggak ada masalah, semuanya aman gitu ya, baru teman-teman bisa lanjutkan. Nah kemudian ini untuk pengaturan sengkang balok. Nah, biasanya untuk sengkang itu di area tumpuan. Ya, di area tumpuan itu posisi sengkangnya lebih rapat. Ya, kemudian di area lapangan itu biasanya ya sedikit lebih renggang lah. Karena sengkang di area sini tuh berfungsi untuk menahan geser ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia gaya geser di sini cukup tinggi, ditahan oleh si sengkang tersebut. Nah, ini adalah standar detail mengenai panjang sambungan lewatan tulangan biasa. Ya, ini ada balok ya contohnya. Ini ada sambungan di sini. Nah, di sini ada namanya LS. Nah, LS ini apa? Nah, LS ini adalah panjang sambungan lewatan ya. Nah, kita harus tahu mutu beton, ya mutu beton kita berapa. Nah, kebetulan di sini pakai K ya. Ya, cuma ini bisa kita konversi ke FC. Nah, mutu beton berapa, kemudian diameter besinya diameter berapa, nanti ketahuan nih. Misalkan kalau diameter besinya 25, mutu betonnya K350 gitu ya. Ya, ini panjang lewatan sambungannya adalah 1430 ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah panjang penjangkaran minimum tulangan biasa tanpa kait. Jadi yang dimaksud kait ini hook ya. Hook ini ya, ya yang kayak jangkar gitu ya. Ini dengan kait, kalau yang ini tanpa kait. Jadi misalkan ini katakan ada kolom, kemudian nanti teman-teman ada penjangkaran si besi balok itu berhenti ya, nggak menerus. Nah itu biasanya kita kalau mau lurus aja, ya teman-teman pakai angka ini. Dimana ini adalah mutu, ini masih pakai K, ini teman-teman bisa konversi pakai FC. Ini mutu FC-nya berapa, kemudian diameter besinya berapa, nanti ketemu LD-nya sekian, nih penjangkarannya sekian. Ini yang tanpa kait. Nah kalau yang dengan kait, teman-teman bisa lihat ya, ada LDH. Jadi LDH itu panjang ini atau lebih dari sama dengan 2/3W. Ini cari mana yang lebih besar. Ya, ini juga dicari yang mana yang lebih besar. Misalkan LDH yang dipakai ya sudah, kita lihat ke tabel LDH ya, sama kayak tadi. Ini mutu betonnya mutu beton berapa, kemudian ini diameter besinya diameter besi berapa. Nah ini adalah LDH. Kemudian nanti ada panjang kaitnya, ini panjang hooknya.
hooknya berapa nanti kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk kait standar tulangan utama. Jadi tulangan utama atau besi utama kalau ada kait, nah ini adalah standarnya atau hook ya. Misalkan kita pakai yang 90 derajat. 90 derajat, diameternya berapa? Misalkan diameter 25, ya dia masuk dalam diameter ini. Kemudian LTB atau apa ya, ini hooknya, hook minimumnya adalah 12 dB, di mana dB adalah diameter besi. Nah, teman-teman harus lihat ya di sini LT-nya mulai dari yang lurus ya. Jadi ada lurus ke sini bengkok, nah terus ke sini lurus. Nah, lurusannya inilah dia mulai kita hitung dengan 12D. Jadi bukan dari mulai bengkokan sini ya, tapi dari mulai lurusnya ini. Nah, ini ada yang 135, 180 juga sama kurang lebih ya. Dia dilihat diameter tulangannya berapa, kemudian ini ambil yang terbesar. Oke, kemudian ini untuk kait standar sengkang. Nah, sengkang atau hooks ya, kita biasa ngambilnya dari sini. Misalkan yang pakai 90 derajat, ini LTS diameternya berapa? Misalkan diameter 10. Ya udah ambil aja yang terbesar 8D atau 75. D ini adalah diameter besi. Jadi 80 atau 75 ya, misalkan kalau diameter 10 ya. Berarti kan yang paling besar adalah 80. Ya udah kita ambil diameternya atau panjangnya ini adalah 80. 80 itu 80 mili ya. Saya mudah-mudahan teman-teman bisa paham sampai sini. Kalau belum paham, di pause dulu, teman-teman ulangin aja lagi. Ya, kemudian saya lanjutkan dengan berat besi. Nah, berat besi ini tabelnya saya ambil dari SNI nomor 2052 tahun 2017. Nah, S ini adalah sirip ya. Jadi kalau teman-teman pembesian sirip ya atau ulir, ya pakainya tabel ini. Jangan pakai tabel yang polos karena nanti beratnya bisa berbeda. Nah, misalkan untuk diameter 10 ya, diameter 10 mili, berat nominal per meternya adalah 0,617 ya, kilogram per meter. Misalkan kalau diameter 25, 3,853 dan seterusnya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke intinya. Ini adalah contoh dari denah struktur bangunan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ini ada kolom, ya ini kemudian ada balok induk. Balok induk itu adalah balok yang menghubungkan antar kolom ke kolom ya. Seperti itu, ini balok induk atau girder. Kemudian nanti ini ada balok anak atau biasa kita nyebutnya beam gitu ya. Jadi kalau girder, kalau kita ngomong girder berarti ini balok utama. Kemudian kalau bilang beam ya biasanya ya ini yang kecil-kecil ya. Nah, ini saya perbesar ya teman-teman area ini. Nanti akan teman-teman bisa lihat di sini itu baloknya menerus atau girdernya menerus gitu ya, balok induknya. Nah, di sini nih putus karena asnya posisinya dia berubah ya, gridnya. Kemudian ini juga, nah nanti kita akan lihat, kita akan ngitung balok induk ini nih teman-teman. Nah, jadi ini saya gedein. Jadi kita sudah tahu ini tipenya G3-71, yang ini G3-61. Nah, ini kelihatannya mirip tapi nanti ada sedikit perbedaan. Ya karena ini lurus ya, jadi nanti kita bisa lihat perbedaannya dengan yang ini berhenti. Jadi kalau ini berhenti ya si besi ini nggak bisa lurus terus ya, dan nanti akan ada di luar posisinya. Ya, tapi karena ini posisinya sama ya asnya, jadi pembesian ini nanti bisa ada yang digabungin. Kurang lebih seperti itu, bisa menerus gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada balok anak ya, ada balok anak. Jadi nanti ini akan berpengaruh ke posisi sambungan. Nah, kemudian saya lanjutkan, ini ada tipe G371, kemudian ada G361. Dan teman-teman harus nge-refer ya ke gambar desain atau soft drawing. Tipe masing-masing tipe ini mempunyai detail pembesian. Nah, untuk detail pembesian ini juga kadang tiap-tiap desain drawing, tiap-tiap project ini suka berbeda-beda. Cuma intinya mudah-mudahan teman-teman nanti tahu lah ya setelah saya jelasin. Yang pertama ada end span atau mid span. End itu maksudnya ada di area ujung atau di area tumpuan. Kemudian mid span ini ada di area lapangan yang atau di tengah. Nah, kemudian kita bahas satu-satu ya, mulai dari dimensi. Nah, dimensi ini 400 kali 800, di mana 400 adalah lebarnya, kemudian 800 ini adalah tingginya. Kemudian top rebar ya, ini adalah 9D25, di mana D25 itu adalah diameternya, kemudian 9 itu adalah jumlahnya. Jadi kalau teman-teman hitung ini ada 9 ya, di atas 5, kemudian di bawahnya 4, totalnya adalah 9. Kemudian sidebar 4D10, diameternya 10, totalnya atau jumlah rebarnya ada 4. Jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 lah. Ini yang dinamakan dengan sidebar. Kemudian untuk bottom rebar,
5D25 ya, D-nya 25 ini adalah diameternya. D itu deform ya, bukan diameter. Deform itu artinya ulir. Kemudian 5 itu adalah jumlahnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah diameter 25 besi ulir. Jumlahnya ada 5 buah atau 5 batang. Kemudian untuk stirap 4D10 jarak 100. Jadi diameternya diameter 10, jaraknya tiap jarak 100. Nah, 4 ini apa? Nah, kita lihat ya, 4 ini kalau di project ini ya, di project yang saya contohkan ini stirap ini dihitungnya 2 karena dia full, dia 2. Kemudian ini ada ties ya atau hoops ya, atau ya itulah, mungkin tiap-tiap proyek bisa beda-beda namanya. Ini dihitungnya 1, kemudian ini juga dihitungnya 1. Jadi 1 udah 2 ditambah stirap jadi 4. Nah, kalau ini 3D10 125 125 ini jaraknya, diameter 10 diameter besinya. Kemudian 3 ya, dia full ya, full stirap atau sengkang ini dihitung 2, kemudian ada hooknya ini 1, jadinya 3 ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Mudah-mudahan sampai sini ngerti ya. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah mulai agak sedikit ribet, tapi saya mau coba jelaskan satu persatu. Jadi ini adalah layout tampak atas. Jadi area ini nih teman-teman, area ini saya coba besarkan. Jadi ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, katakanlah seperti itu ya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian ini adalah baloknya. Jadi ini adalah baloknya. Nah, kemudian di sini ada balok anak ya. Ini ada balok anak di sini. Kemudian di sini juga ada balok anak. Ini ada balok anak. Kemudian ini adalah G371. Kemudian ini adalah G361. Ini nanti saya bahas top layer dulu ya. Jadi pembesian bagian atas dulu yang kita bahas. Nah, oke. Kemudian saya asumsikan kita punya kolom lebarnya 1 meter. Lebarnya 1 meter. Kemudian jarak bersihnya ini 8 meter. Ya, kemudian tumpuan 0,25 ya, sama dengan ini 2 meter atau seperempat bentang bersih. Kemudian ini setengahnya 4 meter, di sini 2 meter. Nah, ini tadi ya, merefer ke standar detail yang tadi, karena itu sangat penting sekali, kita harus tahu standar detail dari awal. Kemudian ini adalah area yang tidak diizinkan adanya sambungan ya, area yang tidak diizinkan adanya sambungan. Tadi kan standarnya dia bilang 2 kali tinggi balok. Nah, tinggi balok di sini kan 800, berarti 1600. Ini area yang tidak boleh ada sambungan. Nah, dari sini teman-teman udah bisa tahu nih bahwa sambungan yang diizinkan itu areanya di sini atau di sini ya, area sini atau sini. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk area yang berhubung ini panjang ya, memanjang menerus maksudnya. Nah, ini kita bisa meneruskan si balok ini pembesiannya. Jadi, teman-teman bisa lihat area midspan, area yang tengah, ini kan dia 3. Kemudian yang ini juga dia 3. Nah, 3 ini dia bisa menerus. Ya, nah di sini area end span atau area di area tumpuan ini dia 8, ini 9. Artinya di sini adalah ada besi tambahan. Ya, kalau saya bilangnya nyebutnya besi ekstra seperti itu ya. Nah, besi yang menerus ini 3 ini tadi, ini besi utamanya. Ini teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah besi utamanya ya. Nah, ini saya taruh sambungan di sini ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Nah, sambungannya berapa? Ya, jadi untuk sambungan teman-teman bisa nge-refer ke standar detail. Jadi diameternya berapa, FC-nya berapa, kemudian ini ada sambungannya nilainya sekian ya, LS atau lap splice. Sama ini juga. Jadi ini ada 3, mid-nya 3 piece. Ini juga mid-nya 3 piece. Ya, saya anggap ini ada sambungan di sini, ada juga sambungan di sini. Nah, kemudian karena ini pembesiannya tidak bisa menerus ya, karena ini kan posisi baloknya di sini dia berbeda, jadi dia harus berhenti. Nah, penjangkarannya nanti diambil yang paling besar. Apakah LDH atau 2/3W, di mana W itu adalah lebar kolom, atau dari sini, sisi dari sini 200 atau W/3. Biasanya sih 20 mili ya, 200 mili ini posisi yang paling besar. Artinya ini akan sedikit masuk ke dalam sana. Ya memang agak sedikit boros sih. Cuma ya bagaimana lagi, ini kan standar kita, jadi kita harus ikutin. Oke, sampai sini semoga mengerti ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya bilang ekstra.
Jadi ekstranya berapa? Teman-teman bisa ngelihat di sini ya, ini G371. G371 area atas itu ada 5. Ada 5 ya. Jadi inilah yang namanya ekstranya warna hijau. Nah, di sini panjang besinya harus 15D dari area tumpuan. Nah, D-nya tinggal teman-teman hitung aja diameternya berapa. Nah, dia harus lebih ya di sini. Kemudian ini juga sama ya, kurang lebih sama. Nah, untuk area yang ini karena dia menjangkar ke kolom ya, dia tetap harus pakai rumus ini. Jadi harus kurang lebih nanti sama gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi untuk area yang G371 bagian topnya ini kan ada 5. Ya, jadi di sini ada 5 ya. Teman-teman bisa hitung ini ada 5. Kemudian ini juga ada 5. Kemudian yang G361 di atasnya sama, di sini juga ada 5, kemudian sini ada 5. Oke, jadi sampai dengan saat ini posisi bagian layer 1 ya, top layer 1 ini sudah oke. Kemudian saya lanjutkan di layer yang kedua. Nah, di layer yang kedua, karena area end span-nya si nomor ini G371 ini ada 9, di atas tadi kan sudah ada 5, otomatis yang di bawahnya ada tambahan extra bar 4. Nah, ini juga ada 4. Nah, karena di sini dia 8. Nah, ini beda ya. G361 sama G371 dia nggak 9 tapi ada 8. Ya sudah, kita tambahin ini ada 3. Kemudian ini ada ekstranya 1 sendiri berhenti di area kolom. Ya, berhenti di sini. Standarnya ngikut standar ini. Ya, ini nggak saya taruh di sini karena agak sedikit ribet ya angka-angkanya. Jadi intinya sih sama ya, dia harus berhenti di LDH atau 2/3W atau 200 atau W/3. Ini mana yang paling besar. Nah, jadi sampai saat ini posisinya semua sudah sesuai dengan gambar ya. Jadi di area end span ini ada 9, di atas 5 layer pertama, layer keduanya 4, kemudian mid span-nya ini ada 3, ya ini ada 3, layer keduanya dia nggak ada. Ini juga sama. Kemudian yang G361 area end span ya, topnya itu layer pertama ada 5, layer keduanya ada 3. Ya, layer pertama 5, layer keduanya ada 3. Ya, sama. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah posisi top ya, posisi atas dari si balok. Kemudian saya lanjutkan, ini kalau dilihat dari tampak samping atau dari section atau dari potongan. Ya, ini layoutnya tadi, plan-nya. Nah, kalau dari sectionnya ini tadi teman-teman bisa lihat ya, tinggi balok kita 800, ini kolom menerus ke atas. Ya, jadi ini ada section seperti ini ada 15D. Kemudian, nah ini nih, ini kan tampak atasnya layoutnya nih lurus. Kalau kita lihat sectionnya dia ada hooknya di sini. Nah, ini ada hooknya, kemudian ini juga lurus ya. Kita lihat sectionnya dia ada hook. Nah, profile ini kita sudah dapat nih teman-teman. Profile ini nanti teman-teman kan bisa tahu nih panjang ini berapa, kemudian panjang hooknya berdasarkan standar tadi kan 12D, di mana D adalah diameter besi. Ya udah tinggal dikalikan aja, nanti ketahuan deh hook ini panjangnya berapa, kemudian yang lurusnya ini nanti berapa, kemudian profil semua detail sudah ada. Nah, nanti terakhir kita akan masukkan ke dalam Excel, kita akan hitung. Oke ya, jadi mudah-mudahan sampai sini teman-teman ngerti nih. Nah, ini untuk pembahasan mengenai pembesian bagian atas. Oke, kemudian saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pembesian bottom ya, atau pembesian bawah nih. Nah, kalau pembesian bawah ini nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Oke, yang pertama ya sama seperti tadi ya, ini masih layout kosong. Ya, jadi intinya adalah layout di sini, kemudian nanti ada sectionnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk G371 mid span-nya dia ada 5. Kemudian G361 mid span-nya ada 4. Nah, jadi ini ada perbedaan ya, ini 5, ini 4. Nah, teman-teman udah bisa tahu nih bahwa posisi besi yang menerus ya, pembesian yang menerus ini adalah 4, kemudian nanti 1 adalah ekstranya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi pembesian atas ya, sambungannya di sini, pembesian bawah saya taruh sambungannya adanya di sini. Biasanya saya taruh tuh nggak sejajar, dia agak zigzag gitu ya. Jadi tidak sejajar, tapi intinya sama. Dia tidak boleh di area yang kuning ini, karena kan nggak boleh nih, nggak boleh di sambungan ya. Saya taruhnya di sini. Ini LS ya, tadi sambungan ya berdasarkan standar detail. Ini angkanya seperti ini. Kemudian ini juga ada sambungan di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ada 4 nih yang menerus. Ini pembesiannya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4.
Nah, ini ada yang menjangkar ke kolom, karena kan tadi kita lihat ya yang ini dia nggak sejajar ya, jadi ini harus putus seperti itu. Ini ada 4. Oke, jadi sudah betul ya, di sini ada 4, ini juga ada 4. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini adalah ekstranya. Jadi berhubung kita nggak tahu kan di sini pembesiannya seperti apa, ini saya asumsikan aja bahwa kita berhenti di kolom ini. Nah, jadi teman-teman bisa ngeliat nih untuk G371 ya. Ini di area end span sama mid span, artinya di tumpuan dan lapangan ini jumlahnya 5. Ya sudah, berarti ini menerus ekstranya nih yang warna merah nih. Menerus kemudian berhenti di sini. Kenapa berhenti? Karena G361 dia end span sama mid span-nya 4. Ya, jadi ini sudah cukup ya, besinya sudah 4. Jadi nggak perlu dilanjutin. Jadi yang hanya ada besi ekstra yang tipe G371. Seperti itu. Kemudian ini adalah sectionnya ya, atau elevasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang menerus gitu ya, ini yang menerus, ini sambungannya ya. Ini ada sambungan di sini, kemudian ini ada hook juga karena dia menjangkar di kolom. Yang kita pakai adalah 12D. Kemudian yang ini, nah ini ada ekstranya nih, si ekstra punyanya si G371 dia berhenti juga di kolom. Jadi ada hook juga di kiri dan kanannya. Masuknya berapa ya, angka ini ya, tadi yang terbesar dicari yang mana. Nah, sekarang kita sudah punya profil ya, profil atau detail dari pembesian atas dan pembesian bawah nih ya. Jadi bentuk-bentuknya kita sudah tahu, kemudian panjang-panjangnya sudah tahu. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita menghitung atau menentukan dari si stirap ini nih sama si hook ya. Kita lanjutkan aja. Nah, ini dia si hook sama stirap. Sebenarnya ini gampang banget sih. Nah, kemudian untuk concrete cover. Nah, kita tentukan concrete cover atau beton decking ya, berdasarkan standar detail untuk beam dan kolom yang tidak terekspos dengan cuaca. Tebal dari concrete cover atau beton deckingnya adalah 40 mili ya, atau 4 cm. Oke, jadi untuk mengukur tinggi dari stirap ini gampang. Jadi tinggi balok, ini kan tinggi balok. Ya, tinggi balok dikurangin dengan selimut beton. Selimut beton ini ada atas bawah ya. Ini ada atas di sini, ini ada bawah. Nah, masing-masing 4 cm, 4 cm. Jadi tinggi balok 800 dikurangin 40 kurangin 40, 800 kurangin 80. Ini harusnya 720 ya. Saya ngantuk mungkin kebanyakan nolnya. Ya, jadi ini tingginya 720, kemudian lebarnya juga sama. Jadi lebar balok dikurangin dengan selimut beton. Ini kan selimut betonnya juga ada 2 ya, ini dan ini. Selimut betonnya 80 ya, kiri kanan. 400 kurangin 80, 320. Nah, ini lebarnya. Kemudian untuk hook. Nah, untuk hook ini kan kita pakai yang 135 derajat. Kita lihat aja di sini 135. Nah, antara yang terbesar 6D atau 75. Jadi pakainya 60 atau 75 gitu ya. Nah, berhubung saya baik hati, biasanya saya tambahin. Jadi nggak 75, saya tambahin 5 mili buat spare kalau dalam pemotongan itu suka sedikit salah gitu ya, nggak presisi banget, yaitu 5 mili adalah spare-nya. Jadi saya biasa pakai 80 atau 8 cm gitu ya. Nah, untuk hooks ini gampang. Untuk tingginya sama aja ya, 720 ini cara menghitungannya. Kemudian, nah ini ada 2 nih, yang atas biasanya saya kasih 135 derajat, yang bawah 90 derajat. Kalau gambar ini kan dia atas bawah pakai 135 ya. Nah, biasanya kalau pakai 135 ini susah pasangnya di lapangan. Tukang-tukang ini suka ngeluh. Jadi, saya suka bikin yang bawahnya 90, atasnya 135. Cuma nanti pemasangan di lapangan zigzag-zigzag. Misalkan yang pertama dipasang seperti ini, nanti yang kedua ini dibalik, yang 90-nya di atas, 135-nya di bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti sampai dengan saat ini kita sudah punya semua profilnya ya. Besi utama sudah, tulangan utama atas, tulangan utama bawah, kemudian sengkang dan juga stirap. Nah, habis ini kita lanjutkan ke perhitungan di Excel nih teman-teman, untuk memudahkan ya, karena kita akan bikin rumus di sana. Nah, jadi ini Excel yang biasa saya bikin teman-teman. Jadi gampang aja sih teman-teman, tinggal bikin kolom aja seperti ini. Kalau yang pertama itu member atau anggota, misalkan BBS ini adalah anggota dari G371 misalkan baloknya ya. Nah, kemudian bentuknya seperti apa ya, shape and detail. Misalkan bentuknya tadi kan ada yang begini nih, 12D, misalkan di sininya 300. Ini pakai radius berapa? Ini teman-teman harus cantumin ya, kalau enggak nanti tukang di lapangan main asal aja pakai radiusnya, bisa beda-beda.
radiusnya berapa, kan tadi standar kita udah ada. Kemudian panjangnya ini berapa, udah tulisin semua di sini. Bentuk-bentuknya seperti apa, ada sengkang dan juga ada si hook ya. Nah, kemudian di sini bar size-nya ukuran besinya pakai diameter berapa ya, misalkan ini 25, kemudian ada yang 10. Nah, untuk beam length panjang balok ya, kita akan menentukan quantity dari si stirrup ini atau sengkang ini, biasanya saya tuliskan di sini misalkan 12 meter. Nanti spasinya tadi kan per jarak 100 misalkan atau 125 ya, teman-teman tulis aja di sini. Kemudian panjang total. Nah, panjang total misalkan ini tadi ya 300 ditambah 3000 tambah 300 total kan 3600. Ya udah tulis aja di sini 3600. Kemudian ini 2000 ditambah 300 2300 dan sebagainya. Ya. Kemudian quantity ini ada berapa jumlahnya. Misalkan bentuk seperti ini ada 5, ya udah teman-teman tulis aja 5. Kemudian misalkan ada 2, ini ada 8. Nah, ini menentukan ini gampang nih teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan kuantiti dari stirrup dan sengkang ini gampang nih. Tadi kan kita sudah punya panjang balok. Kemudian spasinya berapa? Ya udah panjang balok dibagi spasi per spasinya berapa. Nah, ini adalah jumlahnya 120 ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini adalah berat dari masing-masing diameter besi ya. Misalkan diameter 25. Nah, tadi kan standarnya udah ada tuh, tinggal teman-teman masukin sini aja, misalkan 3,853 kg per meternya ya. Kemudian ini diameter 10-nya sekian, ini sekian. Ya udah deh, total weight gampang. Tinggal teman-teman buat rumus, dikaliin aja semuanya. Jadi panjangnya berapa, dikali jumlahnya berapa, dikali beratnya berapa. Nih, saya bagi 1000, karena ini dalam satuan mili ya, biar jadi meter saya bagi 1000. Udah enter, ketemu deh. Oh, ini beratnya 69,35 kilo. Jadi abis itu teman-teman totalin semua, di sini adalah jumlahnya 564,67. Nah, jadi inilah BBS dari balok teman-teman. Nah, habis dari sini teman-teman tinggal kasih aja ke mandor. Nanti dari si mandor tinggal pabrikasi. Ini udah paling gampang banget. Mereka senang banget kalau dikasih ini. Karena mereka nggak bingung lagi. Mereka sudah tahu, oh nanti waktu opnam angka inilah opnamnya per kilonya, tinggal dikali rupiahnya berapa. Wah, udah seneng banget ya, gampang ya. Jadi kurang lebih seperti ini cara membuat BBS balok. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham nih, bisa mengerti. Kalau masih bingung juga silahkan diulang-ulang lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aja komentar di kolom komentar video kali ini. Yaitu dia tadi gambaran besar mengenai cara membuat BBS balok ya. Semoga teman-teman bisa paham nih, bisa mengerti. Cuma kalau masih bingung silahkan aja diulang-ulang lagi videonya. Kalau ada pertanyaan ya seputar BBS balok ini silahkan komen di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab pasti saya jawab. Ya itu aja, semoga video kali ini bermanfaat ya, bisa menambah wawasan baru, bisa menambah referensi baru buat teman-teman semua di luar sana. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada update video dari saya, teman-teman juga harus selalu update. Kemudian like video kali ini kalau teman-teman suka, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. God bless. Oke, kemudian kita lanjut makan siang dulu.